وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wasahbihi wa wala. Qanifitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bermajelis di tempat ini. Qanifitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sampai di bab 562 dengan judul Al-Ihtiba, itu kemarin sudah dipraktekkan sama Mas Fajar ya kalau nggak salah. Duduk dengan melipat kedua kaki, jadi kaki harus lurus gini dan dilipat gini, kemudian ditekap pakai tangan. An Sulaim bin Jabir, dari Sulaim bin Jabir Al-Hujaimi, qala berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhtabin. Aku mendatangi Nabi SAW dan beliau dalam kondisi muhtabin, memeluk lutut. Fi burdatin, yang dibungkus burdah, yaitu sebuah kain. Wa inna haddabaha la'ala qadamai, di mana ujungnya berada di atas kedua telapak kaki. Jadi kainnya itu ditutupkan itu, dan ujung kainnya itu bagian bawahnya itu ada di ujung telapak kaki. Zaman dulu itu kain itu mahal ya, benda yang sangat mahal. Sehingga ada sahabat itu yang punya kainnya itu cuma satu dan gantian sama istrinya. Sangat mahal karena memang benar-benar ditenun satu persatu dengan manual. Ya, ya kayak inilah, kayak kamu pernah lihat ibu-ibu atau mbah-mbah yang bikin apa ya, ngerenda. Itu kan benang per benang itu. Apa namanya, Mbak? Nyulam, nyulam ya namanya. Ngerajut ya, ngerajut. Jadi dari benang bulat gitu, terus satu sampai jadi sweater, jadi shawl gitu. Nah, sehingga hasil-hasil karya itu sama kayak gitu zaman dulu itu mahal tahun. Termasuk zaman dulunya lagi. Makanya Imam Abu Hanifah itu pedagang kain, gitu, kaya raya. Gitu. Karena emang mungkin kalau sekarang ya orang jualan kain zaman dulu ya kayak sekarang mungkin jualan mobil gitu. Jadi kaya gitu. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku, qala alaika bittiqaillah. Maka sekiranya atau sebaiknya kamu takwa kepada Allah terus-menerus. Wala tahkironna minal ma'rufi syai'a, dan jangan kamu remehkan kebaikan kecil apapun. Walau an tafrugha lil mustasqi min dalwika fi ina'ihi. Sekalipun itu hanya berupa menuangkan air dari timbom, min dalwika, dalwun itu ember. Fi ina'ihi, ke dalam bejana orang yang istisqa, mencari air. Jadi maksudnya itu gini loh, kamu punya air habis dari ngangsu, zaman dulu itu kan sumber-sumber air itu kan nggak banyak nih. Nah, kamu ngambil air pakai embermu, terus tiba-tiba ada orang bawa jerigen atau bawa apalah tempat air gitu, kentong, kendi, kendil gitu kan. Nah, kemudian papasan sama kamu gitu kan. Ini Mas, tak kasih. Atau mungkin dia ngantri, udah nggak usah nimbang, kecil nih tak kasih. Dan kayaknya sepele banget gitu. Atau kamu yang sedang nimba gitu kan, nimbain orang lain. Nih Mas tak kasih gitu. Atau yang semisal dengan itulah. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya kecil itu atau mungkin sebagian orang anggapnya apa malah apaan tuh. Nah, Nabi SAW mengatakan la tahkironna minal ma'ruf, jangan kamu sepelekan. Walaupun dari ember kamu itu atau kamu nuangkan tok gitu. Kan air yang bikin bukan kita gitu kan. Kepada siapa? Al mustaski, orang yang memang dia nyari air gitu. Au tukallimu akhaka wa wajhuka
munbasitun, atau kamu ngobrol sama saudaramu muslim dan mukamu itu dalam keadaan munbasitun, ceria gitu. Jangan merengut, jangan masam, jangan besengut, apalah istilahnya. Ya. Apalagi udah mukanya udah gak patek nyeneng ke ora sikatan pisan gitu kan. Ya, saya paling sebel kalau ngobrol sama orang tuh napasnya buau sampai saya itu kadang ya tak bercanda itu bar mangan badang tikus gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu tuh perlu kita perhatikan ya. Kalau emang kita belum gosok gigi, ya tahan tuh dari ngobrol sama orang. Ya. Apalagi sekarang tuh udah banyak produk-produk permen gitu kan. Kalau perlu tuh nyiapin kayak gitu gitu. Jadi kalau emang kepepetnya harus ketemu orang dan belum, ya, gosok gigi yang ngemut permen itu dulu gitu loh, satu gitu. Walaupun kebanyakan permen ya nanti bisa diabetes ya. Tapi paling enggak itu kita tuh paham gitu loh. Kalau kita jajak ngobrol sama orang-orang gitu tuh, ada juga orang yang mungkin napasnya nggak bau, tapi badannya baunya minta ampun, nggak pernah ganti baju gitu. Ya itu juga hal yang nggak bagus gitu. Artinya gini loh, ketika kita rajin mandi, rajin ganti baju, rajin gosok gigi, pertama itu adalah baik untuk kesehatan kita. Yang kedua, ketika kita niatkan agar kemudian kita nggak ganggu saudara kita dengan keadaan kita kayak gitu, insya Allah itu ya sebuah al-ma'ruf, sebuah kebaikan yang tentu berpahala. Apalagi itu istri kita, wah itu tambah pahala nih, tambah banyak lagi. Ingat ya, ada seorang sahabat yang dia itu dibahasakan dalam sebuah hadis itu bahwasanya dia itu hitam, aswad gitu kan. Kemudian aksar, paling pendek di antara teman-temannya. Kemudian parah lagi akbah gitu, paling jelek. Ketahuannya gimana? Karena dia suka bawa temannya gitu loh. Karena dia suka bareng temannya. Jadi istrinya itu dari rumah itu pas suaminya mau nyampe ya sebenarnya bukan maksudnya ngintip ya, tapi namanya perempuan lihat jendela kok ngepasi gitu loh. Beliau itu balik dari satu tempat bareng sama temennya, mungkin dari masjid, mungkin dari pasar gitu. Tapi walaupun dia itu pendek, hitam dan jelek, dia itu kaya gitu kan, kaya raya gitu. Buktinya ketika menikahi sahabiat ini, wanita ini, nah, sahabat perempuan ini, beliau ngasih maharnya nggak tanggung-tanggung. Kita pernah bahas tuh ada seorang laki-laki miskin menikahi wanita itu sampai Nabi mengatakan kasih mahar walaupun sebuah cincin besi, dan dia pun juga nggak punya gitu. Akhirnya maharnya adalah hafalan Quran gitu kan. Nah sedangkan ini enggak, dia ngasih maharnya itu kebun kurma gitu. Sebuah barang yang sangat luar biasa, istimewa gitu. Punya kebun dikasihkan buat mahar. Karena dia ngerumangsani ora patek ganteng, bukan ora patek, emang ora ganteng. Wong paling jelek, paling pendek, paling hitam di antara teman-temannya. Nah, istrinya segaya ini juga buka jendela melihat kalau dia itu paling pendek, paling hitam, dan paling jelek di antara teman-temannya. Nah, rasa cinta istrinya tiba-tiba hilang. Hilang seketika dan dia ngomong sama Nabi SAW bahwasanya saya tidak ingin berbuat durhaka pada beliau, maka izinkan saya minta cerai. Bayangkan. Jadi diperbolehkan seorang wanita mengajukan cerai karena tiba-tiba rasa cintanya itu hilang. Karena apa? Suaminya suka jalan bareng temennya yang ganteng-ganteng. Yang salah adalah yang dilakukan kebanyakan wanita sekarang. Boleh sing ganteng saya begitu udah nyantol baru minta cerai. Ini salah kalau kayak gitu. Nah, jadi nggak ada urusan dengan orang lain dulu, baru kemudian cerai. Nah, silakan setelah jadi janda ya mau nyari orang lain. Yang salah itu kebanyakan sekarang kayak gitu. Jadi suamiku jelek, nyari dulu dia main aman gitu kan. Ibarat orang bisnis tuh sebelum dia pindah ke bisnisnya itu dia pasti kerja dulu di perusahaan mana gitu. Dia belum keluar sampai akhirnya usahanya jalan baru dia keluar. Itu kontekan kayak orang bisnis. Bisa kalau gitu. Maka kalau kemudian seorang suami itu nggak pernah mandi, bau segala macam gitu kan, jorok gitu kan. Kalau istrinya nggak betah dengan kondisi itu dan tiba-tiba rasa cintanya hilang dan minta cerai ya jangan salahkan istrimu, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu jadi laki-laki kayak gitu? Ya. Maka pentingnya menjaga penampilan di hadapan pasangan. Bahkan ini dibahasakan kepada akhoka, saudaramu.
Saudara apa ya? Saudara sama muslim, laki-laki sama laki-laki gitu. Apalagi kepada keluarga, ya. Dan ketika orang tua itu jorok ya, anaknya itu akan kemudian ngikut. Orang tuanya resian aja kadang anaknya jorok. Maka mari kita kembali kepada Islam kita, bahwa Nabi SAW itu mencontohkan kebersihan. Nabi itu nggak pernah jorok, bahkan termasuk sunnah ketika bangun tidur itu apa Jar? Cuci tangan gitu kan. Jadi Nabi SAW ngajarin kalau bangun tidur itu cuci tangan, syukur-syukur wudhu. Kalau enggak cuci tangan. Sunnah kalau habis safar masuk rumah apa enggak? Eh? Gosok gigi coba. Kalau dipikir-pikir hubungannya apa coba? Ya, habis safar pulang sampai rumah gosok gigi. Nggak ada tahu hubungannya. Yang ada mungkin pulang sampai rumah pas sendal atau mungkin apa ya nggak gosok gigi. Karena apa? Orang di dalam rumah ini harus dijaga. Jangan sampai nanti cintanya hilang, ya, minta cerai terus kamu nangis. Wa iya kak, wa isbalil izar, dan kamu tak larang jangan sampai kamu melakukan isbal dalam izar sarungmu. Tapi bukan berarti isbal itu nggak boleh di sarung toh, enggak. Itu namanya mazhab Zuhiriyah. Dia memahami dalil ya itu toh yang nggak boleh. Enggak ya gamis ya sama, celana ya sama. Jangan isbal, jangan memanjangkan pakaian kita sampai bawah mata kaki. Wah cingkrang no pak, ya iyalah. Wah isin no lah, ngapain sih no yang nyuruh Nabi kok? Fa innaha minal makhilati wala yuhibbuha Allah. Karena orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki itu termasuk makhilah, kesombongan, dan Allah nggak seneng gitu, sama itu. Orang-orang sombong itu Allah nggak seneng. Inna Allah la yuhibbul mustakbirin. Allah nggak seneng sama orang-orang yang sombong, kemaki, kemelindi, nggak seneng. Kalau nah, ini kita pakai logika nih. Kalau kain yang dipanjangkan di bawah mata kaki aja Allah nggak suka, gimana dengan orang yang naik kendaraan yak-yakan gitu, meletes gitu kan? Itu Allah tambah nggak suka lagi. Sehingga bisa dipahami kalau orang ini yak-yakan di jalan dalam artian gitu, ben dianggap pembalap yak-yakan, kemudian tabrakan gitu kan. Alih-alih husnul khotimah, saya naik malah suul khotimah. Padahal apa? Nabi mengatakan laki-laki begitu keluar rumah dalam rangka nyari nafkah, kalau dia sampai nggak pulang itu matinya fisabilillah, bisa dianggap mati syahid. Tapi kalau di jalan yak-yakan, lampunya merah dianggap hijau semua gitu kan, terus manusia yang di jalan dianggap apa, rumput-rumput yang bergoyang, jadi suatu tuabai ini ya. Akhirnya dia mati itu dalam kondisi kayak gitu, tuabaan nggak karu-karuan. Nah, belum tentu itu jadi husnul khotimah, jadi suul khotimah, makanya hati-hati. Kecuali memang urgent, misalnya sampean jadi sopir ambulan gitu kan, itu kan memang ada tugasnya, ada misinya gitu loh. Saya juga ngebut karena saya pengen BAB gitu. Banyak pom bensin berhenti dulu, jangan ngeles lah, ya. Biarkan yang suka ngeles itu tukang bajai, kamu nggak usah ikut-ikut. Ya, jadi cara memainkan logikanya di situ. Kalau memanjangkan celana, memanjangkan sarung, memanjangkan gamis saja nggak boleh. Ini untuk laki-laki ya, nek perempuan boleh ya. Ini untuk laki-laki. Itu aja dianggap sombong dan Allah nggak senang. Gimana halnya dengan orang yang berjalan tadi itu dengan nggak lihat-lihat gitu. Semua dituabrak itu. Wa innam wa inna wa innam ru'un ghayyaraka bi syai'in ya'lamuhu minka fala yu'ammirhu bi syai'in ta'lamuhu minhu gitu. Maka jika ada orang yang melecehkanmu, ayyaroka, menghinamu, membulimu, bisyai'in ya'lamuhu, dengan sesuatu aib yang dia itu tahu minka darimu, wala tu'ammirhu bisyai'in ta'lamuhu minhu. Jangan mau bales ya toh, dengan lecehan atau melecehkan dia dengan aib yang engkau tahu ada pada dirinya. Dulu kayak Fajar, cilik aneh, tentutan gitu. Tahu karena dia waktu kecil
bareng sama kita, ternyata itu Pak adik kita atau om kita, ngerti kan dari kecil kita gimana. Dan jenengan dede gitu. Oh, nek turu ngentutan misal gitu. Nggak boleh dibalas. Kenapa sih kok nggak boleh dibalas? Karena kalau dibalas nggak akan selesai. Nanti akan cari lagi aib selanjutnya. Ya, ben ngentutan timbang kowe ini ya cari yang lain lagi. Balas nggak selesai. Bahkan Nabi SAW mengajarkan stop gitu kan. Kalau ada orang bully kamu dan itu memang ada gitu kan. Karena emang dia tahu masa kecil kita. Gitu kan. Mungkin pas gede gitu kan. Misal nanti kamu gede jadi lurah gitu kan. Mesti kan jaga martabat toh. Nggak anu toh, nggak orang nggak tahu gitu loh kalau kamu kecilnya gini gini gini. Kok tiba-tiba nongol om kamu yang kecilnya tahu gitu. Saiki wae ketok bagus. Biyen cilik aneh wah, umbelen terus lambine lusuh. Nah, ini sopo kali ya. Hal-hal kok gitu kan yang tahu kan orang-orang yang emang kenal sama kita gitu loh. Ya nggak usah mau balas gitu loh, biarin aja gitu. Itu kalau kita mau ngikut ajaran Nabi SAW. Ini bagian dari adab tinggi loh. Ya. Memang susah, tapi ya biar. Gitu. Kata Nabi, da'hu yakunu wabaluhu alaihi. Nek kamu nggak mau balas, ya kan, maka ya tinggalkan dia dengan perbuatan itu, maka akibatnya akan balik ke dia. Akibat apa sih? Dosanya lah. Tapi nih mau balas, ya dia nggak akan dapat balasan atas dosanya dan kamu juga nggak akan dapat pahala. Tapi kalau kemudian kamu nggak balas, kamu dapat pahala, dia dapat dosa. Dan yang paling penting masalah itu nggak ada kelanjutannya, selesai itu aja. Syukur kamu balasnya jangan menghina, tapi lebih nggih om nggih. Cilaan kula nggih ngoten niku. Ning kan sing nemoni jenengan wong kula ya ora kelingan. Nah, ngono kan enak. Atau nggih niku kan cilaan kula, nek sepenting sakniki kan kula dadi lurah. Ngoten. Ya, jadi kita pakai bahasa-bahasa yang membuat dia untuk berhenti dari membuli kita. Walaupun kadang di dalam kultur tertentu, anggaplah Jawa gitu ya, itu kayak gitu itu bukan nggak dimasukkan dalam kultur itu sebagai menghina, tapi lebih ke ramah tamahan gitu, menceritakan yang lalu. Walaupun dalam syariat itu bukan hal yang baik, sebaiknya juga jangan. Apalagi itu dosa, naudzubillah. Maksudnya dosa ini perbuatan dosa gitu. Iki wae nganggo jenggot nang masjid. Biyen mendeman, biyen ini nyolongan, biyen ini main kayak main gaple. Itu kalau dosa baiknya jangan. Karena mengingatkan masa lalu orang akan dosa yang tidak ada hal yang positif dalam proses mengingatkan hanya sekedar untuk cerita-cerita itu nggak ada faedahnya dalam agama. Wa ajruhu laka wala tasubbanna syai'a, dan pahalanya akibatnya balik dia, pahalanya balik ke kamu, dan nanti akibat buruknya akan menimpa dia. Wala tasubbanna syai'a, dan jangan kamu mencacinya dengan sesuatu apapun. Qala fama sababtu ba'du dabatan wala insanan. Kemudian Sulaim berkata, ya tadi kan Sulaim bin Jabir al-Hujaimi berkata, sejak itu aku nggak pernah mencaci apapun, baik itu hewan maupun manusia. Jadi mencaci hewan itu ya nggak, ya mencaci manusia, apalagi ya, mencaci penyakit juga nggak boleh. Ya. Jadi semua itu kalau dijalani dengan baik, hati itu jadi enjoy. Saya punya temen tuh dulu di Jakarta sana tuh dia tiba-tiba stroke gitu di pinggir jalan, jatuh gitu, naik motor. Terus eh, begitu agak sembuh, senangnya dia kan senang main badminton ya. Temennya ngingetin, kamu kalau main badminton jangan banyak-banyak kan. Jangan lama-lama, nanti satu set aja udah cukup. Dia itu mesti berset-set gitu loh. Jadi kalau ganti lawannya dia juga main lagi, main lagi. Lalu karena kamu habis kena stroke gitu, kan penyakit yang bahaya. Gitu. Kalau diingatkan gitu dia marah, gitu. Dia mengatakan, apaan penyakit tai anjing. Gitu. Jadi dia menganggap itu sepele gitu. Pada akhirnya apa? Kena stroke bener yang dia itu nggak sembuh-sembuh sampai mati. Ya, jadi jangan dianggap itu perkara yang ringan gitu. Jadi kalau emang kita kena musibah ya sabar ya aja. Gak usah kemudian kita mencaci maki penyakitnya, apalagi sampai mencaci maki yang memberi penyakit. Wah, zani Allah wa iyyakum, hadis berikutnya. Hadis yang kedua, hadis nomor 1183, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ma raaitu hasanan qattun qatin qatin
Cek. Kotun ya, benar bukan kotin ya. Salah. Mara itu hasanan kotun. Aku nggak pernah lihat kebaikan sedikit pun. Illa fadat ainaya dumu'an gitu. Kecuali oh, mara itu hasanan kotun. Aku nggak pernah melihat Hasan. Hasanan itu nama cucu Nabi SAW. Aku nggak pernah melihat Al Hasan itu. Hasan kotun tidak pernah sedikit pun. Illa fadat ainaya dumu'an, kecuali air mataku berlinang. Kenapa? Wadzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman, karena pada waktu itu Nabi SAW pernah keluar pada suatu hari, fawajadani fil masjid. Kemudian beliau memegang tanganku, fa akhadha bi yadai, mendapatkan aku di masjid, dan kemudian fa akhadha bi yadai, memegang tanganku, fantolaktu min ma'ahu, kemudian aku pergi bersama beliau SAW, pemakallamani hatta ji'na suqa, dan tidaklah mengucapkan apapun kepadaku sampai ketika datang atau sampai di pasar Bani Koinuko, tempatnya suku Koinuko. Fatofa fihi, kemudian beliau SAW keliling, wa nada rasul man sarafa wa ana ma'ahu hatta ji'nal masjid. Kemudian lihat-lihat, kemudian balik, dan aku masih bersama beliau SAW sampai kami sampai ke suatu masjid. Fajalasa fahtaba, kemudian beliau duduk, ya, duduk dulu, kemudian fahtaba, kemudian kakinya dilipat dan tangannya dirangkulkan ke kaki, itu namanya duduk istibak. Tsumma qala, kemudian beliau SAW bersabda, aina lukaun, di mana si kecil? Ud'uli lukaun, panggil si kecil. Baca Hasan, kemudian Hasan datang, yastaddu fawqa'a fi hajrihi tsumma adkhala yadahu fi lihyatihi. Lalu Al Hasan datang dan fawqa'a fi hajrihi, kemudian menyenderkan, merebahkan dirinya di atas lihyatihi, di atas pangkuan Nabi SAW. Summa ja'ala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW yaftahafahu, membuka mulutnya Al Hasan, fahu fi, fi-nya nggak ada ya. Fahu fi fihi, fahu fi fihi. Maka kemudian Nabi SAW memasukkan mulut beliau ke dalam mulutnya Hasan. Summa qala, kemudian berkata, Allahumma inni uhibbuhu wa ahbibhu wa ahibba man yuhibbuhu. Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah aku mencintainya. Fa ahbibhu, maka cintailah dia, wa ahibba man yuhibbuhu, wa ahibba man yuhibbuhu. Dan cintailah mereka yang mencintai Al Hasan ini. Jadi Al Hasan ini datang, kemudian ditaruh di pangkuan Nabi SAW, tangannya kemudian dipegangkan ke lihyahnya Nabi, rewoknya, jambangnya. Kemudian Nabi SAW menundukkan kepala, kemudian membuka mulut Al Hasan, kemudian berdoa, Allahumma inni uhibbu wa ahbibbu, dan cintailah, wa ahibba mayyuhibbu. Ini bisa ya kita gunakan doa ini untuk ke anak-anak kecil yang kita sayangi, apakah itu anak kita, ponakan kita, gitu kan. Ya, paling Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah aku mencintainya. Fa ahbibhu, dan cintailah dia. Wa ahibba may yuhibbu. Ini kalau anaknya laki-laki ya. Kalau anaknya perempuan, Allahumma inni uhibbuha, ya Allah aku mencintainya, perempuan. Fa ahbibhu, fa ahbibha, dan cintailah dia. Wa ahibba may yuhibbuha, dan cintailah orang-orang yang mencintainya. Nah, karena Nabi SAW melakukan ini ya, kepada Hasan, maka Abu Hurairah kalau lihat Hasan atau ketemu Hasan, beliau menangis. Saking kelingan sama mbahnya gitu loh ya. Makanya ini juga dalil bahwasanya kita harus menghormati keturunan Nabi SAW. Tapi, ada tapinya. Ya, ketika mereka sesuai dengan ajaran kakeknya. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita benci mereka sampai mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan benci pada
nasabnya bukan, tapi kepada perbuatannya. Karena sekarang kan banyak orang ngaku turunan Nabi dan mengajarkan yang enggak gitu loh. Mengajarkan kalau Nabi itu keluar dari makamnya lah, mengajarkan kalau Nabi itu hadir di majelis-majelis pelawatan lah dan seterusnya dan seterusnya. Hal-hal seperti ini kita harus perlu kritisi. Gitu. Kemarin kalau masih ingat, Nabi SAW bersabda, man hallama, barang siapa yang mengaku mimpi, padahal nggak terjadi mimpinya, apapun mimpinya, lebih-lebih mimpi ketemu Nabi, ngajarkan yang enggak, gitu kan. Kata Nabi, dia akan dibangkitkan dan diminta untuk mengikat 2 biji gandum. Jangan dia nggak akan bisa. Dan diadab. Jadi nggak ada pengecualian di situ, kecuali anak cucuku nggak akan kena ini. Enggak, semua orang bisa kena itu kalau dia kemudian ngaku-ngaku ngimpi. Ini padahal ngimpi yang biasa-biasa aja, apalagi ngimpinya ngimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi menyampaikan ajaran tertentu yang nggak tertulis di dalam kitab hadis, yang nggak tertulis dalam Al-Quran, gitu kan. Ini tambah parah lagi. Hal-hal seperti ini harus kita kritis. Intinya kita menghormati para keluarga Nabi, para anak turun Nabi, cucu-cucu Nabi, gitu kan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kakeknya, yaitu Nabi SAW. Yaitu apa? Apa namanya? Ahibba mayyuhibbu, yaitu cintai orang yang mencintai dia. Jadi kita mencintai mereka, nasab mereka, gitu kan. Tapi, ya kan, ketika mereka kemudian menyimpang dari ajaran leluhurnya, maka kita benci atau tidak suka pada apa yang mereka langgar. Itu aja. Kalau nasabnya tetap kita hormati. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.